pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan hari lepas hari kita. Kesetiaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita rasakan. Dan Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besar Setiamu. Surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan saat ini Kau telah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk beribadah, memuji dan melakukan nama-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji dan melakukan nama-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan, layakkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu saja yang kami dengar dan kami dengar Tuhan. Dan kami juga menyerahkan juga Tuhan
untuk ibadah sekolah minggu. Pimpin berkati anak-anak guru sekolah minggu juga Tuhan. Bela mereka Tuhan, dari kecil Tuhan. Diajar guru-guru sekolah minggu mereka Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan mereka terus Tuhan bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk sekeliling gereja kami ini. Bila Kau pimpin berkati Tuhan, agar kami Tuhan dapat beribadah dengan Tuhan dan dengan aman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah di seluruh muka bumi Tuhan, dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah nama-Mu saja yang disembah, dipuji Tuhan. Dan kami pertaruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ayat pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, sabar itu emang kesel, sabar itu emang pahit. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita terus menguatkan kita untuk kita terus menuju harapan yang Tuhan sudah disediakan bagi kita. Roh Kudus terus membakar hati kita untuk kita terus bersabar menanti harapan yang Tuhan telah berikan pada kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah api-Mu, berjibahilah hangatku. Mintalah api-Mu, menggerakkan hatiku. Itulah api-Nya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan begitulah. Ia beri api yang dibakanya. Hanya perak kau pakai agar jadikan terkena apinya. Ya Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Sigiarto. Bila firman yang akan kita dengar nanti tentang kesabaran. Karena sabar. Bapak Ibu, mari kita akan angkat pujian dengan nyanyian kemenangan pribadi yang mengenal hatiku.
jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. seperti rusa yang hidup Seperti rusa yang haus di aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. saya menerapkannya. Bagai tanah besar, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu adalah saat yang terindah di dalam hidup kami. Tinggal di hadirat-Mu adalah saat yang indah di dalam hidup kami. Dan tinggal di dalam kebenaran firman-Mu akan membahagiakan hidup kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, tenangkan hati kami. Relakan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang hina dina ini, untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang mulia dan kekal. Dan urapi setiap kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Ya, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah dengan tubuh yang sehat. Ada beberapa saudara kita pagi ini tidak bisa hadir karena mereka sakit. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Itu adalah anugerah bagi kita. Dan kita boleh menyembah dan beribadah.
kepada Tuhan. Selamat datang untuk jemaat yang sudah lama. Bapak Vincent, Ibu Yeyen, Joshua James ada di tengah-tengah kami. Kita sambut dengan tepuk tangan. Puji Tuhan boleh bersama-sama berada di tengah-tengah kita. Sudah bertahun-tahun kena pandemi, baru bisa ke Indonesia lagi. Puji Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama meneruskan tema kita untuk bulan ini. Kita menjadi jemaat yang setia. Dan jemaat yang setia adalah jemaat yang merelakan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita. Dan ketika kita menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, kita berjalan di dalam kehendak-Nya, kita akan diberikan kemampuan untuk mengeluarkan buah Roh Kudus. 9 buah roh yang kita sudah renungkan 3. Yang pertama dan yang kedua kita akan meneruskan yang 3 yang kedua. Ya. Pagi ini dasar kita adalah kembali kita melihat dari Galatia. Galatia pasal yang ke-22. Galatia 5. Nih, antara kepala dengan mulut. Galatia pasal 5 ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai di situ saja kita akan merenungkan yang ketiga, yang kedua. Sekitar 7 tahun yang lalu, kakak saya membawa sebatang pohon. Dan ketika saya tanya, ini pohon apa? Saya nggak tahu, tapi saya kasih nama saja. Pohon Sumala. Apa itu Sumala? Sumberagung Malaysia. Loh, kenapa? Ini saya bawa, ada teman bawa dari Malaysia. Jadi saya tanam di rumah di Sumberagung ya, di Blitar. Nah, rupanya pohon ini tumbuh dengan baik. Nah, setahun yang lalu saya lihat ke Opa almarhum mengajak saya. Dia katakan ini, pohon yang dibawa Masmu sudah berbunga, tapi belum berbuah. Oh, oke. Terus mana Opa? Oh, itu bunganya. Waktu saya melihat, ternyata Opa tidak melihat. Itu sudah ada buah. Saya bilang, Opa ini sudah ada buah, seperti sawo, gitu ya, masih kecil-kecil. Oh ya sudah buah, ya sudah buah. Akhirnya saya pulang dan ya karena masih kecil saya nggak tahu apa rasanya. Tapi kakak saya mengatakan buahnya ini wangi. Seperti wanginya durian dan dia manis. Oke. Ya saya pokoknya pohon ini wangi dan manis. Tapi kan saya tidak merasakan. Nah pada waktu Opa dipanggil Tuhan. Pada waktu saya pulang kakak saya memberikan sebuah ini ya. Ini loh buah Sumala. Kamu bawa belum matang. Tapi kamu bawa nanti kamu rasakan. Ya, saya bawa dan memang benar. Wangi dan manis. Apa yang saya ingin sampaikan? Pohon, kita sebut pohon jeruk. Ketika dia berbuah jeruk, dan jeruk itu rasanya manis ketika diambil dan dimakan. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus memakai analogi atau gambaran kehidupan Kristen itu adalah seperti pohon. Dan pohon buah tentu saja yang diharapkan itu buahnya.
Bukan rimbun daunnya, tetapi buah itu. Bertahun-tahun ditunggu sampai buah itu keluar dan membuktikan siapa dia. Pohon sumala itu membuktikan dia, pohon buahnya itu wangi dan manis. Pohon boleh besar dan mengatakan indah, tetapi ketika pohon buah itu tidak berbuah, dia tidak ada gunanya. Itulah sebabnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15. Bapamu akan dimuliakan ketika engkau berbuah banyak. Dan ketika engkau berbuah banyak, engkau akan disebut sebagai murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana buah itu menjadi keluar dan bisa dirasakan ketika ranting-ranting itu tetap menempel pada pokoknya. Ini berbicara pohon itu akan berbuah, ranting-ranting itu akan berbuah ketika ada terus-menerus hubungan hidup dengan pokoknya. Relasi hidup dengan sumber hidup. Demikian juga dengan kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan tinggal di dalam diri kita, dia akan mendorong kita untuk mengeluarkan buah roh itu. Dan kalau kita melihat kembali pada perenungan kita pada minggu yang lalu, 3 buah yang berhubungan kita dengan Tuhan. Buah ini anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan 3 buah pertama itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini hanya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan ini yang menjadi dasar buah-buah yang selanjutnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hanya kita yang bisa merasakan. Saya memiliki kasih karena Tuhan sudah mengasihi saya lebih dahulu. Dan saya bisa membagikan kasih itu. Tuhan bekerja di dalam diri saya melalui Roh Kudusnya dan memberikan sukacita kepada saya. Dan sukacita itu saya bisa alirkan untuk sesama, supaya sesama melihat. Damai sejahtera Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan damai sejahtera yang disebutkan oleh Alkitab adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan kalau kita melihat orang-orang yang hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan adalah sumber sukacita. Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kasih sudah bekerja, sukacita bekerja di dalam hidup kita, damai sejahtera bekerja di dalam hidup kita, maka buah yang selanjutnya dikerjakan lebih dan dampaknya itu dirasakan oleh orang lain. Orang lain akan merasakan buah yang kedua, yaitu kesabaran. Apa itu sabar? Pak Riyadi tadi bilang, sabar itu capek. Betul. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu bukan orang yang gak bisa marah.
Orang yang sabar itu bukan orang yang tidak bisa marah. Tapi kesabaran yang dimaksud sebagai buah Roh Kudus itu banyak hal. Tetapi minimal bisa kita golongkan menjadi dua besar. Yang pertama adalah kesabaran yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang tahan menderita. Long suffer. Tahan menderita. Tahan menanggung penderitaan. Nah, penderitaan itu kita bisa sebutkan. Penderitaan apa? Oh, saya menderita karena ekonomi. Tetapi saya tetap mencintai Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya di dalam kekurangan. Saya di dalam mungkin dalam tanda kutip kemiskinan. Tetapi itu saya tetap sabar untuk mempercayai Tuhan. Dia akan memelihara saya. Kesabaran menanggung. Bertahan di dalam penderitaan. Baik secara psikis atau fisik. Sakit. Orang yang sakit menahun. Biasanya kadang-kadang putus asa. Dan bertanya, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak sembuhkan? Tetapi orang yang memiliki buah Roh Kudus di dalam dirinya. Dia sabar menanggung sakit itu. Dengan tetap melihat pada satu pengertian bahwa di dalam sakit pun Tuhan hadir dan menjadi sumber kekuatan. Dalam penderitaan secara sosial, karena kita dibenci, karena kita disiksa, mungkin karena nama Tuhan, tetapi kita tetap bertahan. Bertahan menanggung penderitaan bukan hal yang mudah. Tetapi kita bisa ketika kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam menanggung penderitaan itu ada air mata. Mungkin kita bisa stres. Ada yang mengatakan, oh saya bisa depresi. Tetapi saya tidak kehilangan pengharapan. Karena ada tangan Tuhan yang memegang saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak tokoh atau contoh dari tokoh Alkitab. Mereka memiliki ketahanan yang militan ketika mereka harus menghadapi penderitaan. Bahkan mengancam nyawa mereka. Menderita karena Tuhan. Menderita karena iman mereka. Menderita karena tekanan. Sebut saja Yusuf. Yusuf mengalami tekanan yang luar biasa. Kita bisa sebutkan, kalau tadi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, itu grafik kehidupan Yusuf itu naik turun itu tajam sekali. Tetapi lihat, Yusuf keluar sebagai pemenang karena dia memiliki ketahanan, sabar di dalam penderitaan. Dan kita melihat buah dari kesabarannya dicatat oleh Alkitab dengan begitu hebat. Satu perkataan iman, dia mengatakan, memang kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menyelamatkan kamu dan bangsa yang besar. Ketahanan di dalam kesabaran membuahkan satu kesaksian hidup. Yusuf untuk menunjukkan kesabarannya, dia rela dimasukkan dalam sumur, masuk dalam penjara.
Dan dia keluar sebagai pemenang, seorang yang sabar. Daniel, dia tahan sebagai tawanan di Babel. Dia tahan menanggung penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan memang dia memiliki satu keistimewaan, diangkat menjadi penguasa. Tetapi ketika dia harus mempertahankan imannya, dia harus masuk ke gua singa. Dan di sana kesabaran Daniel teruji. Tuhan tidak meluputkan Daniel dari lubang singa. Dia membiarkan Daniel tetap menikmati lubang singa itu. Tetapi menang. Sadra, Mesa, Abednego tidak dilalukan dari api, dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat panasnya. Tuhan sepertinya membiarkan mereka masuk. Tetapi kesabaran di dalam menahan iman, mereka keluar sebagai pemenang. Saya melihat banyak tokoh, bahkan Paulus. Kalau kita melihat Paulus itu orang yang sungguh luar biasa sabarnya. Di dalam pelayanannya dia sabar menghadapi jemaatnya dengan rekan kerjanya. Dengan keadaan sekelilingnya, dengan para orang-orang Yahudi yang memusuhi dia. Tapi dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga dia sabar. Dan secara pribadi saya memang sangat mengagumi satu tokoh yang benar-benar hebat. Di tengah-tengah penderitaannya yang begitu hebat, dia tetap berkarya. Kehilangan penglihatan, kehilangan suami, kehilangan anak. Tetapi dia tidak kehilangan kesabaran untuk terus bersandar dan sabar menanggung penderitaan itu. Dan salah satu lagunya saya sangat suka. Dan saya harap, ini ada suami saya, kalau saya nanti pergi dulu, dipanggil dulu, saya mau lagu ini dinyanyikan, gitu ya. Lagu yang indah sekali. Saya memang bahasa Indonesianya ini ya, tetapi di bahasa Inggrisnya lebih manis gitu ya kata-katanya gitu. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Di dalam bahasa Indonesianya, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Rasanya kata-kata ini harusnya keluar dari seorang yang hatinya senang, keadaannya bagus. Tetapi Fanny John Jane Crosby tidak. Di dalam kesabarannya menahan penderitaan, keluar puji-pujian yang indah. This is my story. Ini adalah kisah hidupku. Inilah pujianku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran dihasilkan dari sebuah penundukan diri, bergumul dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Kita tetap mengatakan Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan, aku tidak pernah tawar hati. Karena apa? Penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Itulah sebabnya aku tahan
tahan menderita. Aku tahan, aku sabar di dalam penderitaan ini. Karena semua akan berlalu. Renungan Pak Thompson Rabu yang lalu. Semua akan berlalu. Duka cita yang kita alami, tekanan yang kita alami akan berakhir. Dan kita akan menjadi pemenang ketika kita sabar menanggung penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, berhubungan dengan emosi. Sabar, dikatakan slow to anger, lambat untuk marah. Nah, ini juga capek. Karena apa? Kita berhubungan dengan ego kita. Berhubungan dengan emosi kita. Dan pada dasarnya setelah manusia jatuh di dalam dosa, emosinya sudah berdosa, sehingga gampang emosi itu meluap. Ketika kita tersenggol emosi kita, tersenggol hati kita, tersenggol harga diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengendalikan amarah. Jadi kemarahan itu sehat. Saya bilang kalau orang yang gak bisa marah itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa atau minimal psikiater. Kalau gak bisa marah, ada apa itu? Ya, kalau orang gak bisa marah itu enggak sehat. Tetapi orang yang dikontrol oleh kemarahan, orang yang dikendalikan oleh amarah, itu yang juga bahaya. Nah, Roh Kudus mengerjakan kesabaran di dalam diri kita. Kita bukan tidak bisa marah, tetapi kita akan bisa mengendalikan kemarahan itu. Orang kalau lagi marah itu bagaimana, saudara? Teriak. Supaya apa? Orang yang dimarahi itu dengar. Ya. Nah, kalau orang yang dimarahi itu juga marah, akhirnya sama-sama teriak. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Dia ngomong kenceng lagi. Gitu. Kamu ngomong apa? Dia ngomong apa? Karena apa? Dua-duanya pengen didengar. Teriak. Beda dengan orang jatuh cinta kan? Ngomongnya apa? Bisik-bisik. Kalau perlu orang lain nggak dengar gitu loh. Ngomongnya lembut. Tetapi kalau orang sedang marah, dia biasanya terpicu untuk berteriak supaya kamu dengar. Padahal kan kita nggak tuli. Tapi karena tidak terkendali, kita teriak. Dan pada saat kita berteriak itu, sebenarnya kita sedang tidak bisa mengendalikan emosi kita. Itulah sebabnya mari kita belajar. Ketika pasangan kita, ketika mungkin anak kita, mungkin orang tua kita berteriak, jangan ikut teriak. Diam. Walaupun dalam sini ini bergelora, aku nggak salah, aku nggak salah, gitu kan ya? Kamu yang salah gitu ya. Tapi tenang, diam saja. Nanti kalau sudah gak teriak, baru ngomong. Tadi itu maksud saya itu gini loh. Gitu. Dia akan lebih dengar.
mengendalikan kemarahan itu akan merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Kenapa di jalanan itu klakson? Karena orang pengen cepat duluan. Kamu menghalangi. Wah, belum lagi apa? Pakai tangan juga ya. Dias, mobil di telonyor gitu kan ya. Atau apa? Kebut-kebutan berapa kali ya? Viral kan? Karena hanya apa? Disalib. Akhirnya kejar. Turun. Berantem. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Kalau sedikit saja sabar, maka kejadian itu tidak akan terjadi. Sabar. Mudah tidak? No. Susah. Saya pun mengalami. Nah, kalau saya bilang saya nggak pernah teriak, saya nggak pernah salah, Boksu langsung komplain. Ntar saya turun, Boksu ngomong apa? Bohong dia. Gitu ya. Saya manusia. Nah, ketika kembali merenungkan bagian ini, belajar, tahan. Ya udah tahan, diam, menahan emosi untuk tidak meledak. Dan Amsal mengatakan apa? Orang yang sabar itu melebihi dari pahlawan. Pahlawan itu kan pemenang, orang yang hebat. Tetapi orang sabar itu lebih dari pahlawan. Luar biasa. Orang yang sabar bukan berarti tidak bisa marah. Tetapi kesabaran yang tepat akan membuat kita menjadi orang yang dirasakan oleh sesama manis. Ketahanan untuk menahan emosi hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena mungkin saat ini kita bilang saya sudah berusaha untuk menahan. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan usaha kita sendiri, kita akan gagal. Tetapi ketika kita menyerahkan emosi kita untuk dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan step by step akan menjadi orang yang sabar, lebih sabar, dengan menuanya, bertambahnya umur, semakin sabar. Kalau anak-anak muda itu selalu bilang, anak-anak muda tuh yang biasa meledak-ledak emosinya, enggak juga. Orang tua juga ngeledak-ngeledak emosinya gitu ya. Tetapi kalau kita mengalami satu pimpinan Roh Kudus, maka kita akan lebih sabar. Sabar dan sabar. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengeluarkan buah kesabaran itu, dan itu akan dinikmati oleh sesama kita. Biasanya oleh keluarga, di dalam gereja, mulai keluar ke masyarakat. Oh, orang ini sabar. Yang kedua, buah yang manis, indah adalah kemurahan. Kindness. Kemurahan bukan hanya hati yang cepat tergerak, jatuh belas kasihan. Tetapi kemurahan adalah satu kekuatan dari dalam hati yang didorong terus-menerus untuk memberikan pertolongan, kemurahan kepada orang lain. Salah satu kebahagiaan hidup yang disebut oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit, dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat
kemurahan. Saudara, kemurahan hati atau kemurahan adalah salah satu sifat ilahi. Salah satu sifat Allah. Hanya karena kemurahannya lah saya dan saudara bisa duduk di tempat ini mengaminkan Yesus Kristus adalah juru selamat secara pribadi. Hanya oleh kemurahannya, bukan oleh pekerjaan kita. Jadi kemurahan itu yang mengalir dari hati Allah yang membuat kita diselamatkan. Saya menemukan ayat yang bagus sekali tentang kemurahan Allah dari Titus pasal yang ketiga. Saya akan membacakan surat Paulus kepada anak rohaninya Titus. Titus pasal yang ketiga. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saudara coba perhatikan kata-kata yang ditulis oleh Roh Kudus sendiri. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kemurahan Allah adalah dasar dari keselamatan kita. Jelas sekali Paulus mengatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena rahmat, oleh karena kemurahan Allah. Dan kalau kita sudah memiliki kemurahan Allah, kita sudah memiliki rahmat Allah, Roh Kudus akan membantu kita mengerjakannya di dalam hidup kita. Dikatakan kita akan hidup di dalam hidup yang baik, di dalam kebaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan yang asli, yang murni adalah kemurahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang yang sudah merasakan kemurahan hati Tuhan, dia akan didorong terus-menerus untuk melakukan kemurahan. Hidupnya akan mengalirkan kemurahan demi kemurahan. Tanpa diminta. Kemurahannya itu indah dan tuntas. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya mencoba apa ya contoh yang paling pas. Oh, ternyata saya menemukan di dalam Lukas pasal 10 ayat 23 sampai 37. Tentang orang Samaria yang murah hati. Itu saya memang berkali-kali sudah membaca, tetapi tadi malam saya ulangi lagi. Luar biasa ya, ini orang nih kemurahannya itu tuntas. Kemurahannya itu indah. Kemurahannya itu apa ya, bahkan saya katakan itu sempurna. Dan rasanya ini berat untuk kita lakukan. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ini contoh yang tentang kemurahan gitu ya. Ayat 25 saya akan membacakan ketika ini ceritanya singkatnya seorang dirampok ya, imam lewat dicuekin, Lewi lewat mereka
pemuka agama, tahu hukum Taurat, tahu hukum kasih, tahulah semuanya. Tetapi ketika menghadapi kenyataan yang harus dilakukan, mereka cuek. Tetapi dikatakan ada seorang, ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria. Orang Samaria notabene adalah musuh orang Yahudi. Yang dimusuhi, karena mereka dianggap bukan Yahudi murni. Ya, dia katakan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini loh saudara, kemurahan. Dia katakan apa? Ia pergi kepadanya, membalut lukanya, menyiram dengan minyak, lalu dia menaikkan ke keledainya. Artinya dia jalan. Yang sakit itu yang dirampok ditaruh di keledai. Artinya ini ketunggangannya sendiri. Terus membawa ke penginapan. Bukan hanya dibawa setelah itu diserahkan untuk dirawat orang, tetapi tidak. Dia katakan apa? Dan merawatnya. Setelah merawat, keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemiliknya untuk dilanjutkan perawatannya. Kalau kurang, nanti saya akan tambah. Nah, ini adalah kemurahan yang indah. Kemurahan yang tuntas. Dan ini tidak mudah. Karena ketika kita harus menolong orang lain, kita kadang-kadang memang berhitung untung rugi. Tetapi kemurahan tidak akan pernah menghitung untung rugi. Karena apa dasarnya? Karena kita sudah menerima kemurahan Allah. Kemurahan itu adalah kemurahan juga untuk memberikan pengampunan. Tuhan datang sebagai juru selamat, melimpahkan kemurahan berupa pengampunan dosa. Dan demikian juga kita dituntut untuk juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ini juga tidak mudah. Karena pada dasarnya di dalam hati kita ini maunya membalas. Kalau yang lebih, kalau bisa itu lebih jahat lagi, lebih keras lagi. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hati kita akan dilembutkan dan mengalirkan kemurahan untuk mengampuni. Tidak mudah, tetapi pasti bisa. Saya selalu mengatakan, meminta maaf adalah tindakan yang mulia. Tetapi memberi pengampunan adalah satu tindakan yang agung. Agung. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kemurahan kalau dilawankan gitu ya. Lawan murah hati ya pelit. Kikir. Tahu orang kikir? Orang kikir itu pasti akan dijauhi oleh orang lain. Karena dikatakan untuk dirinya sendiri aja dia ngitung. Coba kita lihat, ini bukan kata saya ya, kata Alkitab. Kita buka Amsal pasal 23. Ayat 6 dan 7. Dikatakan apa? Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ini sedia. Orang yang kikir. Perhitungan. Jelimet. Kalau bisa itu jangan kurang. Kalau bisa tuh nambah. Tapi jangan sampai kurang. Gitu ya. Genggam. Dan orang seperti ini kasihan. Karena orang ini tidak akan pernah bahagia. Orang yang kikir, orang yang pelit tidak akan pernah bahagia. Karena dia tidak pernah menerima kasih. Orang yang murah hati selalu akan apa? Terima kasih. Akan menerima kasih.
Dan memang kalau kita melihat Amsal juga mengajar. Orang yang dermawan, orang yang murah hati itu ya banyak teman. Dicari. Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ya, coba kalau saudara sering jadi pentraktir, temennya banyak. Ayo ngopi, ayo ini, wah kalau ada dia aman, makan siang gratis, gitu kan? ini kenyataan. Nah kalau orang yang kikir, apain? Dia untuk dirinya sendiri aja susah keluar, apalagi untuk kita, gitu ya. Tapi begitu orang dermawan, gitu ya. Orang yang murah hati itu orang yang selalu mencari kesempatan untuk memberi. Siapa ya? Siapa yang perlu ya? Matanya mikir, ini, oh ya, kasih, gitu ya. Cari kesempatan. Tapi kalau orang kikir, ada kesempatan, ya bukan urusan saya. Itu bukan kewajiban saya. Gitu ya, menghindar. Tapi orang yang murah hati akan cari kesempatan untuk mencurahkan kemurahan hatinya. Dan dia orang yang paling bahagia. Orang yang murah hati itu orang yang bahagia. Karena dia akan selalu apa? Senyum. Ngasih kan senyum. Ngasihnya kan juga bukan gini ya. Nih. Gitu. Bahkan kadang-kadang, diam. Jangan ngomong-ngomong siapa-siapa ya. Gitu ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Gitu ya. Karena melimpah. Banyak kemurahan yang kita sudah alami dari Tuhan. Mari kita alirkan. Kita serahkan hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus. Supaya kita mengalirkan kemurahan demi kemurahan. Supaya kita bahagia. Ada satu ilustrasi mengatakan demikian. Ada seorang yang bapak dermawan sekali. Dia tuh sumbang sana, kasih ini, kasih itu. Terus ada seorang ngomongnya, bapak itu punya filosofi harta gak dibawa mati. Sehingga bapak itu dermawan. Jangan salah. Harta itu saya bawa mati. Kaget. Kenapa? Iya. Karena apa? Saya lepas nih. Tapi sebenarnya saya genggam. Saya genggamnya apa? Bukan saya mempertahankan. Karena ketika itu nanti saya mati dibuka oleh Tuhan. Dihitung sebagai yang manis dan baik di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kebaikan. Saya agak beda antara kemurahan dan kebaikan. Goodness. Kebaikan itu lebih pada tindakan yang terlihat, yang kecil-kecil, tetapi memang mengalir gitu ya. Saya coba yang contoh kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini yang orang itu bisa merasakan gitu ya. Melihat, merasakan, dan orang ini baik ya gitu loh. Saya tuh lagi mikir gitu ya. Apa sih ya perbuatan-perbuatan kecil tetapi baik gitu yang menyenangkan orang lain. Bapak Ibu pernah nggak ngantri di supermarket? Bawa troli, gitu ya, bawa troli penuh. Sebelakang kita itu ada orang yang ngantri juga, cuman beli Aqua 1 botol. Kalau kita ngomongin, ngantri dong, saya juga ngantri, gitu kan. Tapi kalau kita dilimpahi kebaikan, kita akan aktif. Kita lihat, Mas,
duluan aja. Saya banyak, kan cuma satu gitu ya. Seperti itu. Kita di supermarket, kan ada orang ngambil gitu terus jatuh. Orang nggak balikin. Ya sambil jalan ambil taruh gitu kan ya. Ini kan kecil gitu ya. Kebaikan yang kecil yang kita bisa lakukan dan orang itu gitu ya. Nah kemarin anak-anak ada pil ya pemuda Injil liburan gitu ya. Ada balon yang ditumpahkan dari atas. Suruh cari nama sendiri. Gitu ya. Nah waktu kita ngobrol ini, apa sih tujuannya? Gitu ya. Apa tujuannya? Oh ini, oke. Jadi orang cari nama sendiri. Orang yang ini akan sibuk. Ini enggak ada. Ini Barbie. Oh bukan. Ini apa gitu. Oh bukan. Tapi dia menemukan nama temannya. Tapi dia buang lagi. Tapi kalau orang ini, ya saya cari nama saya kemarin saya ketemu namanya Jaka. Ya ini kebaikan kecil gitu ya. Tapi Tuhan mau kita aktif, kreatif untuk melihat sekitar kita. Kadang-kadang mungkin saudara pikir, ini gereja kan ada Pak Warto gitu ya. Ada ini, ada sampah. Gak apa-apa toh, ambil aja masukin tong sampah. Ini kebaikan kecil. Tapi ini adalah buah dari Roh Kudus kalau kita melakukannya dari dalam hati kita. Kehadiran kita, ketika kita melakukan kebaikan itu, orang akan melihat. Lihat, ini kok, teman saya, gitu. Aduh, sepatunya kok udah jebol. Minggu depan, kamu nomor berapa? Oh, saya ada sepatu, boleh nggak? Kamu pakai, masih bagus punya saya. Jadi kebaikan itu akan kita nikmati dengan melihat. Tetapi ketika orang mengalami kebaikan itu, kita akan bahagia. Dan orang itu pun juga akan senang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 3 buah pertama. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu berhubungan dengan diri kita. Kita tetap bersukacita dan mengasihi Tuhan. Kita tetap memiliki damai sejahtera. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah gelora kehidupan kita. Kita tetap mengasihi Tuhan. Tetapi semua akan terlihat oleh sesama kita. Ketika kasih, sukacita, damai sejahtera itu kita ejawantahkan di dalam kesabaran. Di dalam kemurahan. Di dalam kebaikan kita. Dan semua itu hanya kita bisa lakukan ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita rela berjalan di dalam pimpinannya. Berbuah semakin banyak, nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi murid Kristus dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mohon Bapak Nur Cahya bersyukur untuk firman Tuhan.
Ya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mempermudah kita memahami tentang bagaimana kita boleh menghasilkan buah roh. Memang saya sengaja breakdown menjadi triple tree rangkai dari buah roh. Yang pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan sesama, dan minggu depan adalah berhubungan dengan diri sendiri. 3 rangkaian yang terakhir Pak Thompson akan sampaikan. Baru ada 2 minggu tamu semua, karena saya dapat bisikan dari anggota majelis supaya tamu diberikan tema bebas. Alasannya kadang-kadang tema yang saya berikan mereka tidak nangkep dan tidak nyambung, sehingga mereka diberikan kebebasan untuk menyampaikan sesuai dengan yang ada di depan mereka, di dalam beban hati mereka. Baik, sambil mempersiapkan diri peserta PIL, pemuda remaja Injil Liburan akan menyampaikan pujiannya. Saya persilahkan Diaken Jejen untuk menyampaikan warta jemaat. Mulai minggu ini warta jemaat memang ada secara online, tetapi juga dibacakan. Karena kadang-kadang ada jemaat yang tidak memperhatikan, tidak membaca di handphonenya. Salam. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersama ini saya sampaikan warta jemaat minggu pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sehubungan dengan diberlakukannya PPKM level 1 untuk wilayah Jabodetabek sejak 5 Juli sampai 1 Agustus, Majelis memutuskan tetap untuk ibadah umum maupun sekolah minggu dapat dilaksanakan secara onsite, hadir di gereja, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dimintakan oleh pemerintah. Jemaat diminta tetap menggunakan masker selama beribadah berlangsung. Dianjurkan untuk jemaat 2 kali vaksin maupun telah booster, dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk maupun keluar area gereja. Jika jemaat merasa tidak sehat dengan gejala-gejala seperti sakit kepala, pilek, bersin, sakit maupun gatal-gatal pada tenggorokan, kelelahan, batuk kering maupun demam, sangat disarankan untuk beristirahat di rumah. Jadwal ibadah persekutuan di gereja kita adalah sebagai berikut. Persekutuan 2 Rabu jam 7 malam sampai dengan selesai. Setiap hari Rabu masih dilakukan secara online. PW Unike Sabtu minggu kedua jam 10 pagi onsite. Sedangkan hari Jumat minggu keempat jam 7 malam secara online. DSU Youth waktu 10.30 sampai dengan selesai. Minggu kedua maupun minggu keempat dilakukan secara onsite. Persekutuan wilayah Galatia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli. Hari Sion hari Minggu 21 Agustus, Roma Minggu 18 September, Iconium Minggu 16 Oktober,
jamnya jam 4 sore sampai dengan selesai bergiliran dan seterusnya. Ketiga, guru sekolah minggu menghimbau Bapak Ibu yang memiliki mainan yang sudah tidak terpakai di rumah tapi masih layak digunakan untuk disumbangkan ke sekolah minggu kelas Gracia. Mainan tersebut dapat dibawa pada hari Minggu dan diserahkan kepada Ibu Santi. Keempat, mengingatkan kembali pada orang tua murid. Ini sudah sudah dilaksanakan. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada orang tua murid yang telah mendorong kehadiran putra-putrinya pada acara PIL sehari Sabtu yang lalu. Kelima, ibadah wilayah Galatia akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 jam 4 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Dendri Relo atau Ibu Hartini dengan alamat Perum Geraha Mutiara Blok E nomor 6, Pangasinan, Bekasi Timur. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sugiarto MA. Semua anggota jemaat yang termasuk dalam wilayah Galatia diharapkan kehadirannya. Keenam, lowongan pekerjaan. Dibuka lowongan pekerjaan 1 orang tenaga sekretariat. Jika Bapak Ibu memiliki anak atau jemaat yang hadir tempat ini membutuhkan lowongan pekerjaan tersebut, dapat segera menghubungi Diaken Sri Waruji. 7. Warta keuangan persembahan yang terima minggu lalu. Ibadah umum 3.715, persepuluhan 19.730.000, sekolah minggu Rp345.000. Informasi rekening gereja GSRI Bekasi, Bapak Ibu dapat mentransfer pada rekening Bapak Herman Sewinta dengan nomor 001 712 0020. Jemaat yang berulang tahun antara tanggal 3 sampai dengan 10 Juli, mohon Bapak Ibu yang hadir tempat ini dapat bangkit berdiri. 2 Juli, Ibu Hartini Hanafiah. Dan Saudara Kris Yulian. Tidak hadir. 6 Juli, Ibu Yuliana Mangentang. Hadir. 7. Saudari Jenis Francisca Lelo. 8 Juli, Bapak HW Marwoto. Hadir. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian perhatiannya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua.
Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peserta PIL adalah merupakan hari esok atau generasi penerus bagi gereja ini. Karena kami yang tua-tua, termasuk penatua Herman juga, pasti akan turun dan gilirannya mereka nanti yang akan naik. Tetapi ini butuh dukungan dari orang tua dan butuh dukungan doa kita semua supaya mereka boleh menjadi generasi penerus yang bisa dipercaya oleh gereja, bisa dipercaya oleh Tuhan, yang akan meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Biarlah di dalam hati dan pikiran kita semuanya akan mengatakan demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh melewati 1 minggu bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk prestasi dan pencapaian-pencapaian dapat kami capai. Terima kasih untuk hal-hal yang kami harapkan masih tertunda. Ini berarti kami harus terus bersabar menanti tepat waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh ada di rumah untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berkenan atas kehadiran kami. Tuhan, kami juga akan menjalani kehidupan kami sepanjang 1 pekan yang akan berjalan. Kami sadar dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan gejolak, dunia yang terancam resesi, harga-harga kebutuhan pokok naik, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh penyertaan. Sertai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, nama demi nama, keluarga demi keluarga. Mari Engkau akan memberkati kami semua dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam usaha atau bisnis kami, juga anak-anak kami dalam berjuang menempuh pendidikan mereka. Biarlah oleh karena pimpinan dan berkat anugerah-Mu, kami akan meraih hasil yang baik. Kami akan meraih prestasi yang baik. Dan kami sanggup keluar sebagai pemenang menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan, mari Engkau tolong supaya gereja ini terus dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkarya melalui kami, pada generasi kami, sehingga gereja ini bisa ada sebagaimana ada. Tetapi di dalam perjalanan ke depan kami terus serahkan kepadamu. Kami bersyukur ada anak-anak muda remaja yang boleh menjadi harapan, menjadi generasi penerus yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah Engkau akan memberkati dan pakai kami Tuhan untuk terus memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan pada gilirannya, dengan orang-orang yang kami menangkan, boleh kami bawa ke dalam gereja ini dan menambah kekuatan kami untuk mengerjakan misi yang Tuhan tugaskan, Tuhan embankan kepada gereja. Pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, kami juga bersama-sama menyerahkan pergumulan-pergumulan kami
pergumulan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Engkau tolong Tuhan, kalau ada hal-hal yang kurang baik, biarlah mereka boleh mau tunduk pada kebenaran firman, menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka supaya mereka boleh memperbaiki hubungan-hubungan itu. Pergumulan masalah pekerjaan, Kau tolong jemaatmu yang masih mencari pekerjaan, buka jalan, berikan tepat waktu. Berdoa untuk pergumulan masalah kebutuhan dari hari ke hari, biaya pendidikan anak-anak. Engkau juga tetap memberkati dengan cara yang ajaib. Berdoa untuk jemaat yang sakit, yang bergumul dengan kesehatannya. Engkau tilik satu persatu jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa. Terima kasih. Pergumulan anak-anak muda dengan karir dan masa depan, dengan pasangan hidup, kami tetap mohon. Berdoa untuk pasangan muda, untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Engkau juga jamah berkati buah kandungan mereka, sampai mereka boleh melahirkan dengan aman dan selamat. Pasangan-pasangan muda yang masih menantikan keturunan, Engkau juga memberkati. Tepat waktunya Tuhan akan berikan kepada mereka. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa ini kepadamu, pemerintah kami, biar Engkau akan tolong, supaya di tengah-tengah kehidupan yang sulit, harga-harga kebutuhan pokok naik, tetapi kami mampu untuk bertahan, kami mampu untuk beradaptasi, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan baik. Dan pemerintah kami juga bisa terus membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik, supaya di tengah-tengah ancaman resesi, perekonomian Indonesia tetap bisa bertahan. Bahkan ada pertumbuhan yang positif yang akan memberikan harapan kepada kami masyarakat Indonesia, termasuk kami umat-Mu dan kami jemaat gereja ini. Ada harapan untuk meraih hidup yang lebih baik untuk hari esok dan akan datang. Tuhan, penanganan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan akhir-akhir ini terlihat ada kenaikan penularan walaupun memang gejalanya ringan. Kami tetap mohon Kau akan tolong, pemerintah tetap mengingatkan warga supaya mereka boleh taat protokol kesehatan, mereka tidak abai. Dan kami berdoa biarlah tracing, testing dan treatment terus boleh dilakukan supaya membuahkan hasil yang baik. Bahkan vaksinasi yang terus didorong, khususnya juga untuk vaksinasi booster, biarlah itu terus dikerjakan supaya kekebalan kelompok bisa terjadi, sehingga mata rantai penularan bisa dihentikan dan pandemi ini bisa berakhir, supaya hidup kami ke depan bisa menjadi leluasa dan bebas, dan kami boleh ada harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu, kembali menjalani kehidupan kami sepanjang satu pekan ini. Mari Engkau pimpin kami, jaga, pelihara, lindungi, dan berkati kami. Dengar doa kami bersama Bapa. Karena kami telah menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang satu pekan ini dengan bergantung pada berkat kemurahan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Memang dari kemarin mencari beatnya tidak mudah, sehingga memang agak sedikit tersendat-sendat. Agak sabar kita menyanyikan bersama.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar saudara, hidup kita bergantung pada kemurahan Tuhan. Hidup kita bergantung pada perkenanan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus memfokuskan diri menjalani kehidupan kita dengan berfokus pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekarang kita berikan hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan doksologi. Sebab yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan tinggalkan ruangan ibadah ini, kembali menjalani kehidupan kita sepanjang satu pekan dengan terus mengandalkan Tuhan dan menghasilkan buah roh, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh menjadi berkat. Sekarang tengadahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saat teduh, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati saudara semua.